Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk informasi seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikuti terus ya. Halo travelers, kali ini saya akan staycation di Hotel Bintang 5 yang berada di kawasan Padalarang, nggak jauh dari Bandung. Lokasinya berada di antara gerbang tol Padalarang dan tol Pasir. Kedua tol ini kan berhubungan langsung dengan kawasan Baru Parahyangan, jadi bisa ditempuh cukup dalam 10 menit. Jadi kalau travelers ingin staycation di lokasi yang nggak jauh dari Bandung dan nggak macet, kawasan Baru Parahyangan, Hotel Maison Pine menjadi hotel pilihan yang paling tepat. Nah, ini kawasan sebelum masuk hotel ya travelers, kawasannya rapi, sejuk, tertata dengan baik dan berada di kompleks perumahan yang cukup luas. Kalau dilihat lokasinya ya travelers, ketika saya berada di sini, suasana hotel Maison Pine ini sejuk, juga nyaman dan rileks kalau kita jalan-jalan atau ya sekitar jogging lah di area hotel ini. Banyak pohon rindang dan pohon pinus seperti pohon kelapa juga palem, dan view-nya juga pemandangan ke pegunungan dan sungai di seberangnya. Jadi pantas aja disebut dengan Maison Pine karena memang banyak pohon-pohon pinus atau palem di sekitar hotel ini. Dan memang masalahnya sih kalau kita masuk ke hotel pada saat musim hujan ya, jadi cara gampangnya sih kita turunkan dulu barang-barang karena depan area dropnya ada kanopi. Jadi kita turunkan barang-barang sekaligus juga minjem payung dari bagian konsirnya. Jadi kita menuju tempat parkir dan berjalan menuju area lobby. Tapi kalau travelers nggak mau repot ya, di sini disediakan juga Fastest Valley untuk parking. Fastest Valley ini diberikan dengan harga khusus untuk penghuni hotel yaitu sekitar 40.000. Kalau travelers butuh jalan-jalan ke area sekitar Kota Baru Parahyangan ini, di sini juga disediakan shuttle service. Tinggal ngomong ke bagian konsir, jadwalnya seperti yang ada di sini. Nah, sekarang saya masuk ke area hotel ini travelers. Ada dua lobby besar, ada Maison Wing dan Pine Wing. Jadi biar travelers nggak salah ya masuk ke hotel ini. Ada area atau lobby Maison Wing, ini adalah lobby baru yang ditata dengan sentuhan khas Jawa. Kalau travelers nginap di tipe eksekutif, ya itu kamar yang lebih luas atau kamar yang lebih tinggi dari tipe eksekutif. Jadi travelers masuk ke lobby Maison Wing. Sedangkan Pine Wing adalah gedung lama di mana terdapat kamar dengan tipe yang lebih rendah. Tapi sebenarnya untuk tipe kamar manapun, travelers ya turunnya di Maison Wing kalau saya lihat ya, karena lobbynya hanya satu sebenarnya. Karena saya pesannya kamar eksekutif, jadi saya langsung masuk ke Maison Wing. Masuk ke area lobby, saya disambut dengan banyak ornamen tradisional yang cakep. Ada motif guratan bulu merak pada kain dan melapisi pilar hotelnya. Ini memancarkan suasana tradisional Indonesia yang sepertinya kita seolah-olah disambut dengan hangat. Kalau diperhatikan sih arsitektur dan interiornya ini menggunakan konsep art deco klasik. Mewah tapi punya sentuhan tradisional khas Jawa. Utamanya sih memancarkan ya suasana budaya tataran Sunda. Lobbynya lumayan gede dengan area yang terbuka, jadi sirkulasi udara cukup baik dan nggak perlu AC. Kalau kita lihat di bagian atas, bagian plafonnya ada ceiling yang memberikan sentuhan tradisional khas Jawa Barat. Ini di lapisan rotan, jadi kelihatan unsur-unsur budaya lokalnya. Katanya sih penggunaan unsur rotan ini supaya mengingatkan pada rumah pedesaan di tanah Sunda. Untuk memperlancar sirkulasi udara, dipasang beberapa kipas yang tergantung di plafon. Saya suka sih dengan suasana seperti ini ya travelers, eksklusif tapi tetap membumi karena ada sentuhan kayu di beberapa bagian hotel, mulai dari lift, ada koridor dan langit-langitnya. Nah, ditambah lagi dengan furniturnya di lobi maupun di lorong menuju kamar, ini juga menggunakan unsur kayu dan rotan, jadi kental dengan sentuhan Jawanya. Lobby juga disediakan welcome drink. Travelers kita bisa ambil sendiri, isinya berupa Mansion Forest Kiwi Iced Tea dan juga aneka tea. Dan dari area lobi ini kita bisa melihat bagaimana suasana di bagian belakang hotel. Terlihat kolam renang dan kelihatan cakep ya travelers. Saya suka dengan suasana seperti ini. Kalau sore kita bisa duduk di sini sambil ngeteh, menikmati teh hangat dan kemudian melihat pemandangan kolam renang yang cukup bagus. Jadi suasananya seperti balkon dan di sini kita santai-santai menikmati udara sejuk. Juga ada view pegunungan yang bisa kita lihat kejauhan. Ada juga hutan pinus dan kemudian ada danau Saguling. Dan saya suka lagi dari hotel ini adalah hotel ini punya area yang luas dan bangunannya tidak berupa bangunan masif dengan gedung tinggi. Jadi hotel ini hanya beberapa lantai sehingga terkesan homey dan kemudian masih spacey, luas, lega. Proses check-in udah selesai, sekali lagi saya nginap di kamar hotel tipe eksekutif.
Nah, sekarang saya menuju kamar melalui lift yang tersedia di bagian kanan hotel. Ini suasana koridornya Travelers dan saya sudah menemukan kamarnya. Kamar saya berada di lantai 4 dan inilah kamarnya. Kesan pertama masuk kamar sih, saya sih suka ya kamarnya. Bersih, rapi, kemudian kelihatan nyaman gitu dan nggak terlalu banyak pernak-perniknya juga. Simple tapi juga elegan. Di dalamnya ada kasur ukuran king size, juga kasurnya empuk ya. Kamarnya sih lumayan luas ya, sekitar 39 meter persegi. Dengan ukuran tempat tidur yang seperti ini, mau ngajak anak satu ranjang juga ya, untuk anak kecil masih bisa. Fasilitas lain di kamar ini ada 2 bak kursi one seater, satu untuk santai-santai, satu bisa digunakan untuk kursi dan meja kerja. Penerangan juga cukup, ada beberapa titik lampu yang bisa membantu untuk memudahkan kita beraktivitas. Interiornya masih juga dipengaruhi nuansa Jawa Barat ya, dengan adanya lukisan atau apa ini ya, emboss ya, abstrak yang berada di bagian headboard tempat tidur. Turnya empuk, bantalnya juga cukup banyak, ada 6 untuk satu ukuran king size ini. Di kiri kanan bed ada nakas dan juga beberapa tombol lampu, termasuk juga colokan, jadi mudahkan kita untuk bekerja. Di sekitar tempat tidur juga ada colokan USB untuk ngecas HP atau gadget. Lantainya juga nyaman dari kayu parkit, jadi kalau pagi kaki nggak terasa dingin ketika menyentuh lantai. Tapi di bagian bawah tempat tidurnya, di bagian kaki juga dilengkapi karpet yang tebal, jadi kelihatan estetik juga. Juga kamar ini dilengkapi dengan smart TV ukuran 52 inch dengan banyak channel, bisa YouTubean juga, bisa Netflixkan juga. Di kamar ini ada 2 lemari ya Travelers, satu lemari ukuran kecil, ukuran kabinet untuk menempatkan teh kopi, dan satu lagi adalah lemari yang gede untuk kita menyimpan pakaian-pakaian. Room amenities juga lengkap, ada teh, kopi, gula, ada gula diet, brown sugar. Kopinya juga tersedia kopi kapsul dengan kettle untuk membuatnya. Juga ada pemanas air dan 4 botol air mineral. Juga tersedia lemari es atau mini freeze dan juga cangkir atau gelas untuk teh atau kopi. Untuk lemari yang besar ada 2 pintu, tapi tidak tersedia iron board dengan setrikaan di sini ya Travelers. Isinya standar lah, ada safe deposit box, ada laundry bag, kemudian ada juga slippery. Kalau Travelers ingin memanfaatkan fasilitas laundry, bisa dilihat rate-nya di seperti ini. Tapi kalau Travelers ingin nyetrika baju, iron board dan setrikaannya bisa di request ke housekeeping. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya Travelers kamar mandinya itu ya cukup luas sih, cukup lega, nggak sempit-sempitan juga. Di dalamnya ada bathroom yang disimpan atau digantung di belakang pintu kamar mandi. Pun kamar ini disebut kamar eksekutif ya, tapi untuk jenis kamar ini masih belum disediakan bathtub. Jadi kamar mandinya hanya berupa shower. Untuk toilet juga lengkap, tersedia ada shower gel, sampo, conditioner, kemudian ada sikat gigi dan lain-lain, standar lah ya Travelers. Tapi untuk sabun atau shower gel dan samponya menggunakan ukuran cup atau pasta. Kemudian hair dryer, handuk besar, kemudian ada handuk tangan juga tersedia lengkap di kamar mandi. Sambungan internet juga cukup lengkap Travelers. Kalau kita lihat di sini kecepatannya hampir berapa ya? 51,8. Boleh dibilang sih kecepatan internetnya di atas rata-rata hotel bintang 5 yang pernah saya inapi ya. Satu hal yang paling saya suka dari kamar ini adalah fasilitas balkonnya. Jadi setiap kamar untuk tipe eksekutif diberikan fasilitas balkon pribadi yang berada di bagian belakang kamar. Dengan adanya balkon ini saya merasa nyaman ya, karena saya bisa pagi-pagi membuka pintu dan kemudian menghirup udara segar, karena memang udara di sekitar Hotel Maison Pine ini masih segar banget, masih bersih, dan paling asik tuh ketika buka pintu pagi-pagi ngelihat suasana di sekitar kolam yang terlihat dari kamar itu masih penuh dengan embun. Kemudian masih terlihat pinus-pinus yang menjulang tinggi ditambah kabut-kabut tipis. Ini rasanya ya gimana ya Travelers, saya suka banget karena hampir jarang saya temukan kondisi seperti ini di Jakarta. Overall saya sih suka ya dengan kamar ini, simple, bersih, tidurnya nyaman, gak berisik, kemudian suasananya juga hening, dan view keluar juga cakep, kasurnya empuk, pokoknya nyaris perfect lah untuk kamarnya. Saya tidak ada hambatan, tidak ada kendala selama tidur di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke breakfast ya Travelers. Breakfast disediakan di Santai All Dining Resto. Lokasinya di Pine Wing, bisa diakses lewat lobby floor dan jalan menuju ke sisi kiri resepsionis. Terus kemudian Travelers turun 1 lantai. Resto ini bisa digunakan untuk tamu yang menginap di Pine Wing atau Mansion Wing, atau kalau Travelers juga pengen lebih praktis bisa diakses juga melalui jalan di pinggir kolam renang.
Karena suasana masih pagi ya travelers, sekitar jam 6, suasana masih sepi. Saya sih emang suka ya kalau hari pertama nginep di hotel, pagi hari pertamanya saya pasti akan datang pagi-pagi ke resto untuk breakfast supaya dapat suasananya yang lebih rapi, kemudian lebih nyaman dan saya bisa menikmati suasananya lebih luasa. Saya suka ya dengan resto ini karena atmosfernya cukup lega, meja kursinya juga nggak dempet-dempetan, nggak sempit-sempitan, stylenya juga modern klasik, nggak kerasa sempit karena terutama juga menggunakan dinding kaca sehingga kita bisa ngelihat ke arah outdoor. Nah untuk yang outdoor vibesnya juga cakep, travelers cakep banget sih menurut saya, kursi rotan dengan payung-payungnya, apalagi kan pas suasana pagi itu ya suasananya masih ada kabut-kabut tipis gitu, jadi kalau kita duduk di sini berasa di negara lain. Variasi makanannya lumayan banyak ya sampai saya bingung mau milih yang mana dulu. Tapi akhirnya saya sih kembali ke selera asal travelers. Biasanya yang saya cari duluan adalah makanan lokal alias makanan Nusantara. Terutama karena saya lagi di Bandung, di Padalarang, jadi saya cari makanan yang ala-ala Jawa Barat. Tapi sebelum menikmatinya kita cek dulu ya travelers menu-menu yang tersedia. Langsung saja ada ke makanan utama menu Indonesia. Di sini disediakan ada pilihan nasi putih dengan lauk yang bisa mendampinginya, ada ayam cincana, ada tahu bambu rujak, tumis sawi lada putih dan juga telur bumbu putih. Kalau travelers suka nasi goreng, ada live cooking nasi goreng lengkap dengan kerupuk berasnya. Ini rangginang ya travelers. Atau pilihan karbo lainnya ada kue tiaw goreng. Pilihan menu westernnya lumayan banyak travelers, mungkin karena banyak bule juga yang minat di sini pas breakfast. Ada sosis sapi, ada pilihan juga sosis ayam, kemudian ada potato, ada grill tomato. Pilihan lain ada juga fish pustanika, ada baked bean, kemudian pilihan salted mushroom dan salted mixed vegetables. Masih dengan menu westernnya ada live cooking pasta, disediakan di gubuk astol. Kalau mau pesan pasta bisa langsung request di sini. Atau kalau mau pesan scramble egg atau pilihan lain omelet bisa juga pesan di egg station. Tapi sekali lagi saya lebih tertarik ke menu lokalnya ya travelers kalau saya breakfast di resto. Nah untuk menu lokalnya pilihannya banyak yang dari Jawa Barat. Ada pilihan cuanki, ada bakso tahu, ada batagor, juga aneka gorengan. Ada tahu goreng, ada pisang goreng, bala-bala. Nah untuk yang pilihan di sini saya coba cuanki, rasanya sih lumayan enak, rasa ikannya kerasa banget. Si menu tradisional di sini ada aneka soto daging Madura dengan kondimannya, ini kelihatan enak ya, kuah kuningnya. Juga ada sop ikan seger. Nah ini aneka sayurnya ya, mulai dari chicken salad, ada pecel Madiun juga, ada potato salad. Tapi kalau travelers mau mix sendiri, ada variasi garden salad lengkap dengan berbagai topping dan dressingnya. Boleh juga dikombinasikan dengan aneka cold food yang tersedia di sini. Seperti biasa breakfast di hotel ada bubur ayam. Nah ini lengkap dengan kondimennya, ada cakwe dan ayam suwir. Mau yang anget-anget, ada juga noodle yang menjadi signature dish di hotel ini. Bisa pakai kuah tom yum atau pilihan chicken broth. Nah penasaran ya kenapa menjadi signature noodle, akhirnya saya coba juga. Dan ternyata pakai kuah tom yumnya emang enak banget. Mau pilih menu oriental lain ada juga nasi Hainam, ini lengkap dengan ayam jahenya. Atau kalau mau pilih dimsum yang lebih ringan ada siomay dan bakpao. Jajanan pasar yang seperti ini selalu jadi favorit saya. Saya paling suka ada lenjongan ala Solo, mulai dari cenil, awuk, getuk, lupis, ada juga jagung kelapa. Saya suka makanan-makanan jajanan pasar yang biasa dikombinasikan dengan kelapa parut dan gula merah. Asam, seger, manis, semua jadi satu. Kalau travelers mau diet rendah kalori dan pengen asupan vitamin yang banyak, ada aneka biji-bijian atau granola. Bisa dimix dengan homemade yogurt dengan aneka rasa, mulai dari rasa ini dragon fruit, ada juga mango dan lainnya. Nah untuk dessertnya pasti yang ini bukan hanya anak-anak aja yang suka travelers, orang dewasa juga suka. Ada pilihan aneka homemade gelato. Catat ya travelers, gelato bukan es krim. Jarang-jarang nih hotel menyediakan gelato untuk breakfast ya. Biasanya kan es krim ya. Pilihan rasanya mulai dari ogura, vanilla, banana, pistachio, ada pina colada. Saya cobain pakai cone, enak. Minumnya ada pilihan kopi, bisa ambil sendiri atau self service di coffee maker.
Pilihannya ada cafe latte, espresso, latte. Nah, kalau mau pilihan variasi teh juga tersedia di sini yang sudah siap saji tinggal diambil. Atau pilihan yang sehat herbal-herbalan seperti jamu-jamuan, pilihannya ada kunyit asam dan juga temulawak. Ada tersedia juga pilihan buah tropis yang utuh atau yang sudah diiris-iris tinggal makan. Tradisional drink lainnya ada sekoten digubuk dan juga bubur kacang hijau. Kalau mau asupan vitamin yang lebih banyak lagi ada fresh juice travelers tinggal request. Nah, saat saya datang yang disediakan adalah jus nanas. Traveler bisa lihat ya menu breakfast saya pagi itu. Terus terang kalau saya breakfast saya hampir jarang ngambil karbo kecuali saya penasaran dengan roti sourdough yang ada di sini ya. Buat saya sih breakfast di Santai Dining Resto ini cukup menyenangkan ya travelers. Mulai dari pilihan menunya yang cukup variasi, kemudian taste-nya juga enak, bumbu-bumbunya pas. Dan saya juga suka dengan layanan dari para petugas di resto ya, para waiternya yang ramah dan kemudian sigap. Dan kemudian suasananya juga menyenangkan. Saya suka dengan ambience pagi yang masih ada kabut-kabutnya. Tapi juga suasana resto di indoor juga tidak terlalu ramai pagi itu. Nah, karena sudah jam 3 sore, jadi saya ingin menikmati fasilitas afternoon tea di Executive Lounge yang ada di Samara Restaurant. Jadi untuk tipe kamar eksekutif ini, setiap penghuni kamar diberikan fasilitas akses masuk ke Executive Lounge di Samara Resto mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Sesuai dengan namanya, jadi Samara ini adalah restoran Indonesian Dining yang ada di Hotel Mason Pine ini dan menyajikan khususnya adalah makanan-makanan Indonesia yang sudah dimodifikasi dan kaya akan rempah-rempah. Sesuai dengan konsepnya, restoran yang menyediakan makanan tradisional Indonesia dengan konsep modern. Resto ini juga didesain dengan suasana modern tapi tanpa meninggalkan unsur-unsur tradisionalnya. Resto ini juga masih menggunakan konsep open air atau semi open ya, semi terbuka. Jadi udara luar masih bisa masuk dan kita juga bisa menikmati pemandangan ke arah kolam renang dari resto ini sambil menikmati hidangan kopi yang enak di sini. Namanya juga afternoon tea ya travelers, jadi makanan yang disediakan lebih kepada makanan atau kudapan yang ringan. Bisa pilih kopi atau teh, dan kopi juga macam-macam, ada cappuccino, black coffee, americano, atau latte. Kita tinggal request ke waiternya. Nah ini ya travelers untuk camilan di afternoon tea sore hari di Hotel Samara untuk kamar eksekutif. Ke atas ada mini sandwich, kemudian ada jajanan pasar, ada pia yang enak, kemudian ada puding atau kue mangkok ini ya. Dan camilannya ukuran-ukuran kecil ya travelers, yang one bite size gitu, jadi nggak terlalu repot makannya juga. Minumnya selain kopi, teh juga ada jus, ada infused water, silahkan dipilih. Dari resto Samara ini kita bisa turun ke bawah dan kita juga bisa memanfaatkan resto ini untuk menjamu atau ngobrol dengan tamu atau teman yang datang di sore hari. Apalagi melihat view-nya yang hijau-hijau dengan pohon palem, pohon pinus yang cukup tinggi, ini memang sesuatu banget sih rasanya. Ya kita kayak benar-benar tinggal di satu resort, tapi nggak jauh dari kota besar. Ada juga deck yang terbuat dari lantai kayu dengan kursi kayu dan susunan kursi model teater ya. Di sini kita juga bisa menikmati suasana alam tropis dan juga view kolam renang sambil ngobrol-ngobrol. Karena saya juga masih kenyang ya travelers, jadi saya habis makan siang. Jadi saya cuma menikmati jajanan pasar yang ada di Executive Lounge ini, juga menikmati cappuccino sambil menikmati suasana di area hotel yang saat itu sedang mendung-mendung, hujan-hujan basah. Kesannya romantis-romantis sendu gitu. Sekarang kita lanjut cek kolam renangnya ya travelers. Jalan ke area kolam renang, kalau kita melewati area kamar dengan liftnya, kita akan melewati taman belakang dan di sini kita bisa melihat ya pohon-pohon pinus yang cukup tinggi ya travelers. Kalau saya sih suka ya dengan suasana seperti ini karena memang suasana hijau ini pasti akan menjegarkan mata dan membuat kita juga tidak bosan dengan suasana hotel yang mungkin monoton dengan gedung-gedung atau beton-beton yang tinggi. Area belakang ini juga disediakan area jogging track yang bisa kita lewati dengan batu-batuan, batu bersusun, dan kemudian juga menuju ke area belakang. Tapi saya nggak ke area belakang ya travelers, tapi ini belakang itu ke area perkampungan. Dan kalau traveler yang suka trekking, mungkin ini menjadi waktu atau tempat yang tepat bagi travelers untuk memilih hotel Mason Pine ini sebagai tempat akomodasi travelers yang ingin menginap. Yang menarik dari hotel Mason Pine ini adalah kolam renangnya. Terus terang travelers, kolam renangnya ini nggak main-main, ukurannya olimpik. Jadi kalau travelers memang tujuannya ingin berenang, benar-benar berenang untuk menghabiskan kalori atau exercise, maka ini adalah tempat yang tepat untuk travelers berenang sepuasnya. Karena panjangnya sendiri
sekitar 50 meter ya. Ini untuk kolam dewasa, juga lebarnya sekitar 25 meter. Dan kedalamannya juga cukup lah 1,2 meter. Jadi benar-benar ukuran Olimpik Travelers. Nah, menariknya lagi, kolam renangnya itu pakai air hangat, jadi kita tidak akan kedinginan. Siapa yang nggak tergoda ya Travelers, kolam renang gede, airnya jernih, bersih, kemudian air hangat. Apalagi view-nya juga cakep ya. Mungkin ini ya disebut juga kolam renang infinity pool ya. Tapi memang pemandangannya ke belakang itulah pemandangan persawahan perkampungan. Bukan persampahan sih, kayak kebun-kebun gitu deh, perkampungan. Kolam renangnya menarik sih karena desain dengan bernuansa tropis. Ada pohon-pohon palem, pohon kelapa, kemudian ada pohon pinus dan juga tempat atau sitting area atau tempat berjemur yang cukup banyak dengan payung-payungnya. Jadi kalau travelers memang tujuannya untuk santai-santai pun sambil baca buku atau sambil dengar-dengar musik di lazy bednya, ini juga sudah cukup membuat kita fresh dan kemudian segar untuk memulai aktivitas kembali. Di dekat kolam ada pool bar dan kita bisa mesen makanan atau minuman di sini. Kalau kita ingin menghabiskan waktu dengan main biliar, di sini juga disediakan meja biliar. Kolam anak-anak juga sama menariknya, travelers pasti anak-anak senang berenang di sini atau main air di sini. Nah, kolam renang anaknya ada di bagian bawah di sebelah atau di depan ya dari kolam dewasa. Tapi kita lewat taman yang ada di sini untuk menuju kolam renang. Menuju kolam renang anak. Kolam renangnya dilengkapi dengan ada prosotan atau slider, kemudian ada ember tumpah dan juga air-air yang nyemprot dari bagian lantai. Anak-anak paling suka seru-seruan di kolam anak ini ya, sambil main prosotan, kemudian nyebur ke dalam kolam anak atau sekedar menunggu sumpahan atau cipratan air dari ember tumpah. Lihat nih anak-anak, seru banget ya. Spiralnya sih nggak terlalu tinggi, ada 2 buah, tapi cukup aman ya travelers. Saya sudah perhatikan tidak ada bagian-bagian yang tajam dan konstruksinya masih terlihat kokoh. Jadi aman lah kalau anak-anak bermain di sini. Nah, ini payung atau jamur hujan ya, dan kemudian lorong-lorong yang berisi air yang memancar. Anak-anak tuh seneng banget lewat ke area ini karena mungkin merasakan semprotan air ya di kulit mereka itu, jadi kelihatan sensasinya mungkin terasa beda gitu. Juga ada permainan lain yang tidak basah-basahan. Ini buat anak-anak yang mungkin toddler ya, bisa bermain outdoor di sini. Bagusnya lagi hotel menyediakan sun lotion, juga autan dan cotton buds untuk anak-anak sehingga kalau ada keluhan karena nyamuk atau karena kemasukan air ke telinganya bisa segera ditangani. pH air dan kadar klorinnya juga selalu dipantau ya setiap hari travelers sehingga aman lah kalau kita berenang di sini. Lantainya juga di floor sehingga aman ya buat anak-anak kalau terjatuh atau terpleset. Fasilitas lain juga di sini tersedia tenis meja dan juga untuk anak-anak yang lebih remaja bisa memanfaatkan fasilitas fitness outdoor atau peralatan yang bisa digunakan untuk membentuk otot atau juga melatih tenaga power atau latihan motorik kasar. Gak ada rabbit feeding ya, ini biasanya aktivitas yang disiapkan oleh pihak hotel pada hari-hari weekend dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk memberi makan kelinci dengan wortel atau dengan sayur yang disediakan oleh pihak hotel. Karena ini fasilitas outdoor, jadi nggak usah khawatir travelers kalau misalnya pada saat kita berada di taman ini hujan turun, karena di sepanjang jalan yang kita lalui ditutup dengan kanopi sehingga aman dari tampias hujan. Habis main air atau basah-basahan, anak-anak pasti perlu untuk bilas atau mengganti baju yang basah. Nah, di sini disediakan changing room dan juga area bilas untuk anak cowok dan cewek yang terpisah. Area bilas untuk anaknya cukup bersih, rapi ya travelers, dilengkapi dengan peralatan-peralatan dan fasilitas yang memang didesain untuk ergonomik sesuai dengan kondisi fisik anak ya. Kalau yang ini indoor kids club. Suasananya lumayan menyenangkan ya travelers karena dinding-dindingnya juga dilukis, digambar-gambari dengan gambar-gambar kartun dan warna-warna yang cerah. Peralatannya juga terawat rapi, kondisinya bersih. Pada saat saya datang memang sekitar jam 3-4 sore ya, sedang dilakukan pembersihan oleh petugas ya untuk semua peralatan di Kids Club ini. Peralatan mainnya juga cukup lengkap travelers, mulai dari main susun-susun balok, susun-susun huruf atau menggambar mewarna tersedia di sini. Juga kalau mau main games Xbox atau games lainnya juga tersedia peralatan di sini. Untuk anak-anak wanita ada peralatan massa yang bisa digunakan untuk role play. Mau baca buku atau belajar membaca juga tersedia alat peraganya di sini. Boleh dibilang peralatan mainnya juga lengkap ya travelers, ada boneka-bonekaan juga, ada mobil-mobilan atau bahkan main mandi bola dengan perosotan. Lumayan lah ya, anak bisa beraktivitas di sini, bisa melatih motorik halus, bisa melatih motorik kasar, atau melatih keseimbangan kinestetisnya.
Juga ada rumah-rumahan, ada fishbowl, dan lantainya juga aman ya Travelers, terbuat dari karpet dan juga dilapis parkit kayu. Jadi kalau anak jatuh atau tersandung tidak membahayakan juga. Di sini juga ada petugas yang menjaga ya Travelers. Jadi anak-anak aman lah kalau bermain di Kids Club Indoor ini. Nah ini suasana kolam pada malam hari ya Travelers, lampu-lampu udah nyala, kemudian pancaran lampunya memantul ke kolam renang, kelihatan menarik ya Travelers, eksotik banget menurut saya sih. Mati suasana kolam pada malam hari juga sama menariknya ya Travelers, karena disediakan juga kursi-kursi taman lengkap dengan lampu-lampunya, dan kita bisa menikmati suasana dinner, makan malam di sini di area outdoor ini. Kalau suasananya begini, rasanya sih udah malam tuh gak pengen keluar lagi. Cukup stay di hotel dan menikmati suasana romantis dengan lampu-lampu yang menyala di sekitar area kolam renang. Pasti cakep deh. Nah ini suasana pagi hari Travelers ya, lampu masih nyala, kemudian langitnya sudah mulai terang tapi masih biru-biru tipis gitu. Kemudian masih ada kabut-kabut yang menggantung. Kalau Travelers berada di sini rasanya sih ya apa ya saya katakan, amazing banget gitu loh, kita dapat berada menikmati suasana seperti ini. Saya nggak nyangka di Padalarang ternyata suasana atau udaranya itu seperti ini ya Travelers. Saya pikir tuh Padalarang tuh karena jauh dari Bandung ya agak panas, tapi ternyata dingin tapi tidak terlalu dingin sih, cuman ya cocok lah buat kita. Suasana yang sama juga kita temukan ketika berjalan ke area belakang, ke area taman. Masih terlihat ya kabut-kabut tipisnya Travelers, cakep ya Travelers, sendu banget rasanya. Fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan di sini untuk mengisi waktu bersama keluarga adalah fasilitas karaoke. Di sini ada ruang karaoke yang bisa digunakan bersama keluarga. Lumayan gede lah ya Travelers ya, sekitar 5-6 orang juga cukup. Juga tersedia fasilitas fitness untuk travelers yang ingin membuang kalori selama berada di hotel ini. Peralatan fitnessnya juga cukup lengkap Travelers, mau latihan kardio, latihan beban, latihan endurance, tersedia peralatan yang berfungsi dengan baik di sini. View dari lokasi fitness menghadap ke arah taman dan kolam. Juga tersedia towel dan air mineral bagi travelers yang ingin menggunakan fasilitas fitness ini. Juga tersedia fasilitas sauna dan steam bagi travelers yang ingin menggunakan fasilitas ini. Lokasinya di sebelah area fitness. Nah ini fasilitas steam dan saunanya travelers tidak terlalu gede sih, tapi cukuplah bagi beberapa orang penghuni hotel yang ingin memanfaatkan fasilitas ini. Ruang bilas dan ruang ganti juga tersedia di sebelah ruang fitness, lengkap dengan toiletnya untuk mandi. Oke Travelers, rasanya sudah cukup ya kita virtual tour di Hotel Mansion Pan Padalarang. Gimana Travelers, rasanya sudah cukup ya informasinya, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Travelers untuk yang ingin memilih lokasi berlibur atau staycation di sekitar Bandung atau di Padalarang atau sekedar bisnis trip. Menurut saya sih worth it yang nginap di sini kalau mau bawa keluarga untuk staycation di weekend. Terima kasih Travelers sudah mengikuti saya virtual tournya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, sampai ketemu lagi